Oke ya, kita mulai. Kalau ada apa-apa, nanti ngomong aja ya, karena saya pakai full screen. Saya ulas sedikit tentang apa yang kita pelajari minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu sebenarnya simple. Jadi ini membahas tentang bagaimana kita bisa merepresentasikan kelompok data. Data itu data banyak data, merangkumnya menggunakan angka-angka. Menggunakan angka-angka. Nah, beberapa angka-angka penting yang kita bisa gunakan untuk merangkum data. Kemarin kita belajar tentang bagaimana mengukur pusat data menggunakan rata atau average atau means. Kita juga belajar sedikit tentang sebaran data. Kita gunakan standar deviasi dan beberapa angka yang saya mau bahas lagi sebentar lagi. Jadi yang pertama, eh, untuk bisa mencari apa namanya, angka yang bisa menggambarkan angka-angka yang bisa menggambarkan data. Jadi kita perlu tahu tipe-tipe data. Jadi saya jelaskan ada tiga tipe data. Ada data kualitatif. Ini itu data yang tidak bisa direpresentasikan dengan angka. Ada data kuantitatif yang direpresentasikan dengan angka, dan ada data ordinal. Data ordinal ini adalah data kualitatif yang diangkakan. Misalkan dengan membuat skala. Contohnya, seberapa senang Anda menjadi mahasiswa di Undikma. Itu jawabannya kan senang, senang sekali, sewenang sekali. Nah, itu kan dia namanya data kualitatif. Nah, kalau kita ingin membuat dia menjadi data kuantitatif, kita bisa bikin skala. Oke, tidak senang itu satu misalkan. Senang sekali itu 10. Nah, bisa tinggal naruh, oh saya tingkat kesenangan saya di Unikma itu 7. Ada yang kasih 8. Nah, kalau data ordinal ini, data ordinal itu bisa diproses. Sebagaimana kita bisa memproses data kuantitatif. Oke, itu di slide ini yang kita bahas. Terus presentasi data. Jadi kalau data itu data kuantitatif. Oke, yang paling penting itu kita buat kelompok data. Saya kasih contoh di sini, misalkan saya mensurvei sebaran mahasiswa, misalkan didapat data ada laki-laki 60 orang, perempuan 90 orang, asalnya dari Lombok 70, yang dari luar Lombok 80. Saya bisa kelompokkan. Nah, salah satunya tuh yang cara mudahnya tuh ya yang ini, yang jumlah ini. Jadi dari jumlah ini saja angkanya sudah cukup. Nah, kalau masih kecil kan jumlah itu mudah dicerna. Apalagi kalau parameternya cuma dua. Kalau di sini kan saya buat laki-laki sama perempuan. Oh, bisa lah. Kalau laki-lakinya 1000, perempuan 1200. Oh, kira-kira berapa persen tuh. Nah, untuk memudahkan orang mudah menggunakan persen. Nah, kemarin saya contohkan bagaimana menghitung persen menggunakan Excel. Ini data yang kuantitatif. Oke, selanjutnya eh, ukuran titik tengah atau pusat data. Jadi ukuran titik tengah atau pusat data itu kita bisa representasikan menggunakan rata. Nggak tahu bahasa Indonesia sekarang rata. Dulu waktu saya belajar namanya rata-rata. Um, Opsi lainnya menggunakan median. Jadi contohnya misalkan ini rata itu rumusnya jumlah total nilai dibagi jumlah total data. Ini saya kasih contoh. Ada 7 mahasiswa A, B, C, D, E, F, G. Masing-masing punya jumlah uang saku bulanan. Nah, kita total jumlah uang saku bulanan dibagi 7, itulah yang menjadi nilai ratanya. Nah, gimana menghitungnya di Excel? Sudah saya tunjukkan kemarin. Silahkan dibuka di link Excelnya itu. Nah, kadang-kadang, tapi biasanya orang selalu otomatis menggunakan means atau rata sebagai satu angka yang merepresentasikan pusat data. Oke, tapi dalam beberapa kasus kita bisa memiliki data yang tidak normal. Data yang tidak normal itu apa? Nanti saya jelaskan belakangan. Misalkan di sini saya sebut, saya ganti mahasiswa yang nomor 7, ternyata dia punya uang saku 20 kali lipat mahasiswa yang lain. Sedemikian sehingga kalau saya hitung ratanya itu nggak masuk akal, nggak representatif. Oke, dalam hal ini kita menggunakan titik tengah
Jadi titik tengah yang kita gunakan itu adalah mediannya. Jadi median itu adalah titik di mana titik tengah data. Jadi kalau datanya ini 7, berarti titik tengah 1, saya tulis. Datanya ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka titiknya itu ya titik yang di tengah-tengah, yaitu di sini 1 juta. 1 juta ini lebih masuk akal dibandingkan dengan 3 juta yang di sini. Jadi waktu ada pencilannya, itu nilai ratanya itu nggak representatif, nggak masuk akal, sehingga kita beralih menggunakan em, median. Oke, oke, itu pusat data. Terus selanjutnya yang penting adalah sebaran data. Data itu bisa eh, menyebar. Jadi nilainya tuh jauh berbeda. Saya kasih contoh, misalkan saya punya 3 data, data A, B, C di sini. Oke. Data pertama A itu 0. Oke. B itu datanya itu 200, C itu 400. Sehingga kalau saya hitung ratanya, saya dapat 200. Kalau saya ambil mediannya, saya dapat 200. Oke. Nah, di contoh kedua, kasus ekstrim di mana datanya itu ada 3 sama, A itu 199, B itu 200, dan C itu 201. Nah, kedua kelompok data ini, dia memiliki rata dan median sama, yaitu 200, tetapi memiliki sebaran yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kita menggunakan satu parameter untuk mengukur, selain pusat data, kita juga mengukur namanya sebaran data. Kita sebut sebaran data ini, kita gunakan istilah simpangan baku atau standar deviasi. Oke. Ini ukuran sebaran data. Saya kemarin sudah tunjukkan bagaimana menghitung di Excel. Oke, jadi jangan jadi material Excel yang saya upload di Google Classroom itu diunduh, di-download, dicoba, ya, dicoba. Ikuti seperti apa yang kita pelajari di kuliah. Oke, standar deviasi. Beberapa karakteristik standar deviasi itu, pertama, nilainya selalu positif karena dia akar, kan nggak mungkin akar itu nilainya negatif. Terus nilai terendah dari akar itu adalah 0. Ini terjadi ketika seluruh data nilainya sama. Jadi standar deviasinya itu 0. Sangat dipengaruhi oleh pencilan atau outliers. Nah, data yang biasanya yang simpangan bakunya besar, oke, itu kemungkinan besar dia punya outliers. Oke, ada 2 kemungkinan. Oke, kemungkinan pertama adalah memang nilai-nilainya itu berjauhan. Kemudian kedua, jika nilai-nilainya berdekatan, terdapat 1 atau 2 nilai data yang jauh dari titik utama. Oke, cara lain kita merepresentasikan data adalah menggunakan persentil. Persentil ini sebenarnya persen. Dia simbolnya K. Simbolnya K. Oke, simbolnya K. Selamat datang, ini siapa yang baru bergabung. Simbolnya K. Nah, cara menghitungnya simpel saja. Jadi, misalkan kita punya kelompok data seperti ini. Oke, kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Kemudian kita bisa hitung persentilnya. Jadi nomor urut 1 per total data kali 100. Berarti ini 0,14. Ini sorry, ini 14, something. Ini 28. Ini persentil yang ke-28, data ini persentil yang ke-42. Ini yang ke-57, 31 dan seterusnya. Misalkan ada pertanyaan, di data ini berapa nilai persentil 0,9 atau 90%? Ya berarti dia 0,9 kali 7 sama dengan 6,3. Berarti data nomor 6,3. Data kan harus bulat. Berarti dia turun ke nomor 6, lebih dekat daripada dia naik ke 7, sehingga kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti datanya yang ini, yaitu 1.100.000. Oke, terakhir, kemarin kita juga dengan mudah bisa merepresentasikan data menggunakan ringkasan 5 angka. 5 angka itu dia basisnya itu persentil. Jadi kita yang pertama itu nilai data minimum. Oke.
nilai data maksimum. Kemudian ada persentil ke-25, itu persentil itu juga ke-25 itu juga disebut dengan kuartil pertama. Terus ada persentil yang ke-50 disebut juga kuartil kedua. Ada persentil ke-75 disebut dengan kuartil 3. Oke, jadi misalkan di contoh yang kita punya, saya misalkan punya 10 data di sini. Saya urutkan dari yang rendah ke besar, kemudian saya ambil minimum, mudah ngambil di sini. Ambil minimum mudah di sini. Kemudian kita ambil maksimum juga mudah di sini. Kemudian titik tengah data. Titik tengah data itu ini pas 5 di sini. Kemudian ke 25 kita hitung dengan cara normal. Ke 75 kita hitung dengan cara normal, kita dapat data tersebut. Jadi itu data. Jadi ini paling penting karena saya nggak mau nanti kalian penelitian itu cuma hitung-hitung statistik tanpa bisa memahami data. Jadi sebelum kita memproses data, hal pertama yang paling penting itu adalah memahami data. Nah, data itu banyak. Bagaimana cara membuat dia simple? Dia itu melalui namanya descriptive statistik. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita belajar tentang cara lain untuk merepresentasikan sebuah data ya. Oke, yaitu menggunakan gambar. Saya sebut di sini visualisasi data. Jadi visualisasi data ini biasanya menggunakan gambar. Visualisasi data, ya judulnya itu. Nah, selain membuat yang tadi itu, berbagai cara merepresentasikan data itu wajib ya. Saya buat di soal tes nanti. Jadi saya kasih kalian data, ada 100 data. Bikin representasi data dengan misalkan saya bilang 5 angka. Boleh tahu itu minimum, maksimum, Q1, Q2, Q1, Q2, Q3 gitu. Terus saya minta misalkan dari data itu hitung persentil yang ke-70. Kalian harus tahu itu. Misalkan saya tanya juga, coba carikan saya pencilannya, outliernya dari data itu. Nah, itu satu pertanyaan yang harus kalian kuasai luar kepala. Yang lain, yang paling penting menurut saya adalah visualisasi data. Kenapa data ini penting? Karena angka itu abstrak. Angka itu abstrak, jadi sebagian kecil orang yang mampu memahami angka secara baik. Oke. Sebagian besar orang dia tuh lebih mudah memahami data melalui proses yang namanya visualisasi. Oke, bagaimana cara kita memvisualisasi data? Ada banyak cara-cara yang standar. Oke. Oke, yang pertama kita gunakan Oke, jadi presentasi data ini penting kita lakukan untuk kita bisa mengorganisasikan data sehingga pesan yang ingin disampaikan itu jelas, efektif dan tepat. Oke, itu dia motivasinya. Jadi grafik yang umum ini kalian belajar caranya. Nanti saya share file Excel-nya. Itu ada namanya pie chart. Pie itu dia makanan kayak pizza itu. Jadi dia pie itu kayak gini. Biasanya dipakai untuk dessert kalau kita di Eropa. Nah, itu biasanya kue-kue yang manis. Kue-kue yang manis kayak terang bulan gitu. Nah, dipotong-potong seperti ini. Seperti ini. Jadi misalkan di sini ada 16 orang ya, dibagi jadi 16 pie-nya, masing-masing dapat satu potong ya. Nah, itu pie chart. Bar graph itu bahasa Indonesia mungkin diagram batang mungkin. Saya kurang paham. Terus ada namanya time chart, ada namanya histogram, dan ada namanya box plot. Nah, ini adalah standar dari grafik atau chart yang biasa dipakai untuk memvisualisasi data statistik. So,
Terus selanjutnya pie chart itu seperti apa? Pie chart itu seperti ini, seperti pie chart. Oke. Nah, kita pakai pie chart, oke, biasanya untuk memvisualisasi data kualitatif, data kualitatif dalam persen. Oke. Nah, jumlah keseluruhannya coba hitung ini. 2,6 plus 20,5 plus 33,5 plus 43,6 itu totalnya selalu 100%. Nah, chart ini kan, pie ini kan bentuknya bulat. Jadi idenya tuh orang jadi mudah apa namanya? Bandingkan. Oh, yang biru ini dia Lombok. Oh, berarti mahasiswa asal Lombok ini jauh hampir setengah mungkin dari mahasiswa Undikma misalkan. Ini kelihatan kan dari hanya melihat gambar sini. Mahasiswa dari Pulau Sumbawa hampir sepertiganya. Ya, hampir sepertiganya, 33,3% sini. NTT sekitar seperempatnya, terus yang lainnya sekitar 2,5%, sangat sedikit. Oke, ini ya contohnya bagaimana caranya dibuat. Oke ya, bagaimana caranya dibuat, simpel aja. Saya tunjukkan di sini biar kalian nanti saya suruh ujian, saya suruh bikin grafik. Oke, caranya ini insert, klik sini misalkan. Oh, saya harus klik ini. Yep. Nah, oke, udah langsung di rekomendasi atau all chart. Cari sini namanya pie. Oke. Oke, dah. Simple saja. Lalu nih kalau mau kasih judul silahkan. Misalkan kasih judul asal distribusi asal mahasiswa FSTT Undikma misalkan. Terus ini kan kamu bisa lihat ini kan ada Lombok Sumbawanya. Saya ngecek untuk ngecek ini biasanya klik sini, klik kanan, select data. Nah, edit yang sebelah sini, edit, masuk dah asal Lombok, NTT dan lainnya. Masuk, sekarang kita bisa lihat ini Lombok, NTT dan lainnya. Nah, inilah contoh cara buat pie chart. Oke, menggunakan Excel. Oke, ingat tadi kalau kita balik ke materi presentasinya ini, kita gunakan apa namanya? Presentasi data seperti ini untuk membandingkan. Biasanya dipakai untuk apa? Data kualitatif dalam persen. Oke, beberapa catatan penting saya tulis di bawah ini. Ingat jumlahnya harus 100%. Oke. Dan lain-lain ini, contohnya ini, lain-lain. Itu kalau bisa kecil. Jangan lain-lainnya 46%. Berarti itu ada yang salah dari cara mengkategorikan data lain-lain. Kenapa nggak disebut satu-satu? Ya kalau disebut Bali, Jawa Timur, Madura, nanti terlalu banyak dia slice-nya, nggak kelihatan di nggak akan kelihatan di sini. Jadi kalau terlalu banyak lain-lainnya nanti nggak kelihatan di sini. Jadi dia lain-lain itu harus sedikit. Oke. Nah, yang besar-besar itu harus bisa di capture dari di gambar ini. Oke. Terus karena dia sering kali dipakaikan persen, maka biasanya di captionnya itu captionnya itu misalkan tulis di sini Undikma dari total 195 mahasiswa misalkan. Oke. Atau tulisnya itu misalkan total 195. Misalkan kayak gini. Jadi sebaiknya selalu tulis apa namanya jumlahnya supaya orang punya, karena presentasi ini kan nggak jelas ya itu berapa angkanya, itu kan cuma perbandingan saja. Oke.
Oke, selanjutnya grafik batang. Oke. Grafik batang ini juga sama, biasanya dia untuk visualisasi data kualitatif. Oke. Eh, dia dipakai untuk merinci kategori yang lebih detail. Jadi kalau saya pakai pie chart di sini, dia banyak pie chartnya. Pie chart nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi kalau pie chart terlalu banyak karena dia lebih detail. Contohnya di sini saya bilang asal dan gender mahasiswa FSTT. Jadi dia ada Lombok, yang di Lombok itu laki-laki berapa, perempuan berapa, kan ada persennya ya. Oke, yang kedua yang dari Sumbawa, kita tahu totalnya berapa, misalkan ada 65. Laki-laki perempuan berapa. NTT misalkan dia totalnya 40, kita tahu laki-laki berapa, perempuan berapa. Lainnya ada 5, ada berapa laki ada perempuan. Nah, kalau kita misalkan ingin lebih informatif, kita bisa bikin dua dari data yang di tabel ini. Dari tabel ini kita bisa bikin dua. Yang pertama kita bikin pie chart untuk asal mahasiswa saja. Yang ini pie chart. Oke, yang ini kita buat pie chart. Lalu sisanya kita buat grafik batang. Sisanya kita buat grafik batang. Sehingga dia lebih informatif. Oke. Beberapa catatan. Jadi cek selalu unit sumbu Y. Sumbu Y. Jadi apa yang betul, kadang-kadang orang cuma buat batangnya aja tanpa cek. Hati-hati skala. Hati-hati skala ini karena saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalkan. Nah, cara bikinnya mudah aja. Nah, ini kan yang sudah saya buat. Cara bikinnya misalkan ini. Klik mana datanya itu. Insert. Tuh, grafik batang. Tuh, udah jadi langsung. Oke. Klik kanan. Select data. Nah, yang sebelah kirinya ini bisa kita mau buat Lombok, Sumbawa, dan lainnya. Oke, dapat. Kalau mau misalkan mengeluarkan angka-angkanya, tinggal data label, dapat itu angka-angkanya. Ini buang. Kalau kita mau tambahkan informasi pada, ini ada series 1, series 2. Ini bisa juga kita edit. Jadi klik kanan, select data, kita edit di sini, edit. Jadi seri 1 itu persen mahasiswa yang laki-laki. Saya tulis persen mahasiswa yang laki-laki. Yang seri 2 ini persen mahasiswa yang perempuan. Persen mahasiswa perempuan. Oke, kelihatan sudah ini sama. Apalagi kita bisa edit sebelah kirinya ini garisnya. Klik kanan di sini, format access. Lalu kita misalkan sini mau dibuat garisnya warna hitam, tebal sedikit, tebalkan di sini, tebalkan. Kasih dia tick, misalkan tick itu yang garis-garis ke dalam itu. Ticknya misalkan ke luar. Oke, ticknya ini ke luar, sudah dapat ticknya. Apa yang saya maksud tadi dengan hati-hati dengan sumbu Y. Misalnya kalau saya buat ini, Oke, saya buat dia, ini klik kanan, saya buat dia begini, saya buat dia jadi 400. Oke, kalau saya buat dia 400, sumbu Y-nya, kelihatan ini kan mirip, sama-sama aja nih. Kalau misalkan angkanya ini nggak ada, angkanya ini tiba-tiba nggak ada. Ini kelihatan, ya katanya mahasiswa Lombok sama Sumbawa, laki-laki sama perempuan dari Lombok itu kurang lebih sama lah. NTT sama. Yang jelas Sumbawa ini yang jauh lebih tinggi, atau yang lainnya ini jelas jauh lebih tinggi. Padahal enggak. Jadi kalau kita presentasikan dengan data yang lebih wajar, rentang data pada sumbu Y-nya itu wajar,
kita bisa lihat dia grafiknya lain. Oke, itu yang patut diperhatikan. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Halo, halo. Tidak ada, Pak. Yusril, kamu nih satu-satunya mahasiswa laki-laki ya? Belum, Pak, belum. Iya, satu-satunya nih. Oh ya, nanti apa namanya, kan ini saya buat rekaman. Cara-cara pakai Excel itu kalian pelajari di rumah ya. Itu ilmu yang bermanfaat untuk kerja, untuk apa nanti. Jadi cara-cara bikin grafik, cara bikin edit grafik kayak tadi itu, kan ini saya buat rekamannya. Jadi nanti kalau saya kecepatan, kalian ulangi tuh tahapan-tahapannya. Oke? Oke, saya sambung aja. Siap, Pak, siap. Oke, metode lain untuk Ya, Pak. metode lain untuk visualisasi data, saya sebutnya time series ya. Time series ini bahasa Inggris kan. Apa ya? Saya nggak tahu mau terjemahkan pakai bahasa Indonesia seperti apa. Serial waktu. Oke. Jadi ini dipakai untuk visualisasi data yang kontinu, data kuantitatif, misalkan berapa waktu yang diperlukan oleh mahasiswa Undikma untuk apa namanya, jalan dari rumah ke kampus. Kan ada yang 10 menit, ada yang 17 menit, ada yang segala macam. Jadi kita bisa bikin time series. Oke. Terus dia, kebaikannya dari metode ini, dia menunjukkan tren atau kecenderungan. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan tren jumlah mahasiswa FSTT Undikma ya. Ini nggak betul datanya, ini cuma contoh. Oke. Tren jumlahnya saya sebut 2011 ada 220. Saya ada dari 220 laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. 2012 sekian, 2013, 2014, selanjutnya sampai 2020. Wah, ini kan kita bisa pelajari trennya. Akhirnya kita buat grafiknya. Kelihatan ini yang total jumlahnya. Oke. Ini 2011. Ini 2011, data ini 2011. Oke, tahu jumlahnya segini. Oke, yang disebut dengan tren itu adalah nih, ke sini dia naik. Berarti tren mahasiswa Undikma dari tahun 2011 sampai 2013 itu dia naik. Oke, dan kalau mau lihat lebih detail, yang naik signifikan itu perempuan. Nah, sementara laki-laki ini kan datar-datar saja. Laki-laki datar saja, yang bikin naik itu jumlah mahasiswinya. Oke. Dan setelah 2013 sampai misalkan di sini sebutnya 2000 sampai sini kan. Ini sampai 2017 itu menurun drastis. Kenapa saya bilang drastis? Karena dia dari 250 turun ke 150. Itu hampir berapa persen itu? Sepertiganya ya turunnya. Kemudian kita juga bisa melihat tren bahwa dari tahun 2017 sampai 2020 ini lebih kurang sama. Oke, ada tren naik, tren nomor 1, nomor 2, terus tren nomor 3 misalkan. Oke, beberapa hal yang penting, skala pada sumbu Y cek, sama kasusnya seperti yang tadi. Terus cek geometri panjang lebar. Kenapa saya mau bilang cek geometri panjang lebar? Kayaknya nggak ada. Saya coba lihat di Excel. Ini time series. Cara bikinnya gimana pertama dulu ya. Cara bikinnya, oke. Dia mudah ya. Saya klik ini, jumlah laki-laki, perempuan, bla bla bla. Oke, klik di sana. Insert. Nah, data ini saya pakainya biasanya yang ini. Oh, hancur deh. Oke lah. Berarti bisa mulai juga dari insert. Oke, jumlah total. Oke, itu udah keluar. Oke, sebentar. Klik kanan. Select data. Terus ini edit. Ini misalkan kasih nama total.
Terus X-nya kan tahun. Berarti 2011 sampai 2020. Voilà. Oke. Kayaknya oke. Nah, tinggal tambah X-axis. Ini tulis di sini jumlah mahasiswa, mahasiswi. Di sini tahun masuk misalkan. Tahun masuk. Terus garis-garis ini bisa dibuang nih. Klik sini. Del. Itu klik del. Ini gambarnya bisa diedit format access. Mau dibikin warna hitam misalkan. Tebal dikit. Oke, kasih tick mark outside misalkan, atau ini nggak usah. Dan yang ini juga sama, misalkan kita buatkan dia outside, ganti warna, mau yang hitam pekat misalkan. Oke, dapat datanya. Nah, kalau mau nambah dari sini mudah. Kalau mau nambah dari sini tinggal dari sini klik kanan, select data, add. Misalkan di sini laki-laki saja. X-nya, sumbu X ini tahun masuk berarti X. So, sumbu Y itu laki-laki. Udah ada. Ini dia terus. Oke. Kemudian kalau mau nambah lagi add, itu perempuan. X-nya tahun. Y-nya perempuan. Oke, gitu kira-kira. Oke, itu kira-kira cara bikin grafiknya. Harus bisa karena ini saya mau taruh di ujian ya. Oh, terus Pak, ini kan nggak ada garisnya. Ini ada garis pinggir. Ini klik kanan. Format chart area. No line, garis nggak ada. Oke, itu yang time series. Selanjutnya histogram. Jadi histogram ini kalian harus hafal luar kepala. Karena histogram itu adalah grafik paling penting bagi statistician, bagi kita, untuk kita visualisasi data. Jadi mulai dari kuliah minggu ini sampai akhir kuliah, kalian akan berjibaku banyak dengan histogram. Oke, berjibaku banyak dengan histogram. Jadi histogram ini grafik utama dan yang bisa saya bilang yang paling penting untuk menampilkan data. Oke, jadi dia fungsinya itu menunjukkan data numerik yang ditampilkan secara berkelompok. Contohnya misalkan, lihat data numerik ini ya. Usia ibu melahirkan, kelompok umur 10 sampai 14 tahun. Itu pada tahun 1975 ada 88, ada 57, ada 90, terus 91 tahun 90, tahun 95 135, tahun 2000 117. Ini kelompoknya. Terus kelompok yang kedua, saya kasih warna lain. Kuning. Itu ada kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Itu ada 6.627, ada 6.530, ada 5.634, selanjutnya tahun ya. Nah, kalau kita lihat dari kelompok yang ke kanan, mungkin yang kelompok umur ini yang kalau misalnya kita lihat tahun 1975 saja. Jadi di sini ada data 15 hingga 19 tahun. Ada data misalkan 20 sampai 24 tahun, ini datanya. Ada data kelompok umur 25 sampai 29 tahun, ada angkanya. Kemudian ada juga yang 30 sampai 34 tahun, lihat kelompok umurnya. Nah, dari sini, oke, kalau kita punya data seperti ini, kita bisa buat
histogramnya. Jadi ini data tahun 1975. Jadi ini sebenarnya cuman grafik batang saja. Ya, kalau saya punya data ini tahun 1975, oke sini. Ini semua datanya. Saya bikin dia histogram, ini cuman grafik batang aja. 88, ini, ini, 22 terus 16. Oke, saya juga bisa bikin data histogram tahun 2000. Lihat ini tahun 2000. Oke, tahun 2000 ini datanya. Oke. Yang usia 10 sampai 14 ada nilainya 15 sampai 19, ada nilainya 20 sampai 24, ada nilainya sampai yang usia kelompok umur 45 sampai 49 ada nilainya. Kemudian kita bikin grafik batang seperti biasa. Oke, grafik batang seperti biasa. Nah, grafik inilah yang disebut sebagai histogram. Oke, grafik ini disebut sebagai histogram. Nah, histogram itu banyak macamnya. Jadi dari histogram itu nanti dia ada banyak bentuknya. Contohnya misalkan dari yang ada di sini. Ini kalau saya tarik garis lurus misalkan dari sini ya. Saya tarik lurus ke atas. Oke. Oke, lihat. Oke, sekarang usianya. Jadi dulu itu kelompok usia yang paling banyak ibu melahirkan itu 20 sampai 24 tahun. Ini tahun 1975. Ternyata di tahun 2020 sekarang kelompok usianya tuh pindah ke 25 sampai 29 tahun sehingga terus kita lihat di sini juga ini kecil. Ya, kita lihat data yang selanjutnya, ini kecil, ini banyak. Dari sini kita bisa melihat kalau dia ada perubahan kelompok umur. Jadi dia berubah dari jumlah yang berarti usia ibu melahirkan semakin tua. Oke, semakin tua semakin ke sini, semakin ke 2000 tahun 2000. Ini yang bisa kita lihat dari sini. Nah, grafiknya tuh dia macam-macam. Oke. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa menginterpretasi histogram. Apa yang kita bisa lihat? Pertama dari distribusi. Oke. Distribusi itu maksudnya itu sebaran. Yang pertama itu distribusi. Dia bisa simetris. Contohnya ini simetris. Simetris itu kalau saya cerminkan, saya taruh cermin di sini sama yang kiri sama kanan itu namanya simetris. Oke, ada yang condong ke kanan. Nah, ini dia condong ke kanan. Oke, ada yang condong ke kiri. Contohnya. Ada yang seragam, ini namanya uniform, seragam. Ada yang bimodal. Modal itu maksudnya puncak. Nah, ini yang bell shape, simetris, bentuk lonceng. Nah, terus kita bisa lihat titik tengah. Jadi kalau dari titik tengah, jadi nggak tanpa menghitung rata-rata, kita bisa tahu kalau titik tengah di sini itu ada 2. Sini sama sini. Jadi ya kira-kira di sinilah titik tengahnya. Ya di sini. Nah, yang ini dia agak ke kanan kan. Kira-kira mungkin tengah-tengahnya tuh ya di sini. Nah, kalau yang ini dia condong ke kiri, berarti titik tengahnya cenderung ke kiri. Sedangkan ini, mohon maaf, ini di tengah, dan ini juga di tengah. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa amati dari histogram. Penting nggak ini? Ini penting. Jadi ilmu yang kalian pelajari itu intinya di interpretasi data. Jadi satu, pengambilan data, dua, tadi melakukan analisis statistik deskriptif. Yang ketiga tadi, jadi menganalisa data yang sudah divisualkan. Oke, bagaimana cara buat histogram? Kalau ada angkanya seperti ini, ya sangat mudah aja. Kalau saya buat misalkan sekarang dari sini, cara buatnya sama kayak bikin, cara buatnya sama kayak bikin grafik batang. Jadi kalau saya misalkan mau buat yang tahun 90 ya, contoh di sini tahun 90 ini berarti. Ya, saya insert. Saya pilih ini. Dah, dapatlah grafik batangnya nih. Oke. Dah. Terus selanjutnya tinggal edit aja.
Kalau mau cepat dari yang sudah data, jadi klik yang di sini, tinggal kita rubah. Ini tahun 90, tinggal rubah judulnya 90. Jadi ini tahun 90 yang ini. Eh, oh ini kenapa ada hitam-hitamnya? Ini bisa diedit, klik kanan. Format data series kayaknya. Terus border solid line. Solid, nah kelihatan ada garis-garis. Jadi sekarang kita dengan mudah punya tiga apa namanya? Kita punya tiga grafik. Nah, ini tahun 75, tahun 90, tahun 2010. Kelihatan yang di 2010 ini sudah mirip sekali dengan yang tahun 2000. Jadi perubahannya mungkin terjadi banyak di antara tahun 75 tahun 90. Kira-kira lah dari kita amati kalau kita menganalisis histogram data histogram yang ada. Oh, terus ini oke lah, saya edit ini dulu biar tahu prosesnya. Format data series. Nah, gaps-nya ini kita bisa mainkan. Gaps-nya kita bisa turunkan jadi 0 misalkan. Tuh jadinya. Terus ini kita buat jadi 0 juga misalkan. 0 juga. Dah, terus kita bisa bikin ini border solid line. Dah sama kan dengan yang lain. Tinggal kita ganti ini angkanya ini. Oke, klik kanan, select data, series, edit, kasih nama misalkan tahun 1990. Oke, terus yang ini kita edit ke kelompok umurnya yaitu ini. Nah, ini cara buat histogram. Oke, ada cara lain buat histogram. Ini dia sangat tergantung pada apa namanya Microsoft Excel yang kalian punya ya. Tapi di Microsoft Excel saya ini tahun 2016 itu bikin histogram mudah sekali. Misalnya ini ada data ya, ada data ini ada apa tadi A, B, S, A, B, C, adalah D, E, F, G, astagfirullah, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Saya mau bikin histogramnya dari data ya, ini dari data. Jadi kita ini saja, klik sini. Terus kita insert kalau nggak salah ini. Sorry, lupa ingat ya. Klik sini, all chart, histogram. Dapat dah histogram. Ini histogramnya. Data yang ini. Karena data yang ini itu dia apa namanya? Dia itu sebarannya kan kecil. Jadi kelihatannya datanya seperti ini. Nah, saya coba edit. Saya nggak tahu nih. Oh ini. Ya, kira-kira begitulah caranya kalau dari data secara langsung. Oke, dulu. Oke, yang terakhir cara kita yang paling umum untuk visualisasi sebentar.
Oke, sorry. Eh, Oke, oke. Yang terakhir itu namanya box plot. Box plot ini salah satu cara presentasi yang paling penting. Oke, tadi yang histogram. Histogram itu dia sangat bergantung pada bagaimana kita mengelompokkan data. Jadi kalau kita kelompokkan datanya tuh macam-macam, hasilnya juga macam-macam. Nah, box plot ini dia lebih handal dalam memvisualisasikan data. Jadi dia itu berdasarkan pada sesuatu yang kita pelajari minggu kemarin. Dibuat berdasarkan 5 angka. Oke lah, mungkin 6 angka ya. Sebentar. Oke, yang pertama itu nilai minimum data. Oke, angka yang kedua itu maksimum data. Terus yang ketiga itu persentil ke 25% atau K sama dengan 0,25 atau kita sebutnya sebagai kuartil pertama, Q1. Terus angka selanjutnya adalah K sama dengan 0,5 atau kuartil kedua. Dan selanjutnya K sama dengan 0,75 atau kuartil ketiga. Oke, so kita pakai data yang kita gunakan sebelumnya, yaitu contoh uang bulanan mahasiswa Undikma itu. Uang bulanan mahasiswa Undikma, kita ada 10 mahasiswa di sini. Ada nilainya, jadi kita bisa buatkan box plotnya. Oke, di box plot ini, oke, dia menunjukkan 4 titik. Oke, yang pertama, yang paling rendah ini adalah data minimum. Yang paling tinggi ujung ini adalah data maksimum. Oke, box ini, ya, titik bawahnya ini adalah Q1, Q1. Titik atas dari box ini adalah Q3. Dan garis yang tengah-tengah ini adalah Q2. Nah, tanda silang yang di dalam sini, ini dia rata-rata. Lalu bagaimana kita bisa menginterpretasi box plot? Pertama kita lihat distribusinya. Oke. Simetrik artinya ke titik tengahnya. Kalau saya misalkan punya box plot simetrik, saya akan punya data seperti ini. Sudah habis ya. Coba saya gambarkan. Aduh, pen saya yang tadi mana ini? Ya, simetris itu artinya jarak antara Q1, jarak antara titik ini ke titik ini, dan jarak dari sini ke sini, itu sama persis. Kalau di sini kan dia jarak yang atas, garis yang atas sama garis yang bawah itu kan garis yang atas pendek. Itu artinya datanya condong ke atas. Apa maksudnya? Jadi sebenarnya itu ada banyak mahasiswa yang nilai yang uang bulannya itu lebih dari ada banyak, jadi yang berdekatan nilainya di sana di atas. Terus variabilitas data itu ditinjau dari rentang antar kuartil. Oke, jadi kalau misalkan dari sini ke sini, kan tadi dengan dari sini ke sini. Oh, ini kita bisa simpulkan kalau data ini berpusat di tengah. Kenapa? Karena 50% data berada pada kuartil kedua dengan kuartil ketiga. Kalau saya punya box seperti ini misalkan, seperti ini. Ini misalkan dia begini. Nah. Oke, ini artinya data banyak di sini, dan data banyak di sini. Ya, karena jaraknya dekat. Dia jarak antara ini kan seharusnya merepresentasikan 25% dari data. Nah,
25% itu dia dempet. Berarti itu ada banyak data yang berada pada dua kuartil itu. Nah, saya juga bisa menginterpretasikan kalau bisa jadi, oke, bisa jadi box plot yang seperti ini itu dia histogramnya itu bimodal. Ingat bimodal itu tadi dia punya dua puncak. Bisa jadi puncaknya itu ada di sini dan di sini. Bisa jadi kalau bentuknya seperti ini. Jadi kemampuan kita untuk apa namanya menganalisis histogram dan menganalisis box plot adalah inti dari kuliah di berdasarkan pada kemampuan kita menganalisis data berdasarkan pada box plot atau histogram. Itu inti dari kuliah yang sekarang. Nah, bagaimana cara buat box plot? Box plot itu mudah sekali. Gimana buatnya? Klik data yang mau dibikin, ini datanya 10. Insert ke sini, terus tinggal pilih aja box and whisker, voila, dan jadi. Sisanya tinggal bersihkan aja. Bersihkan ini, delete, bersihkan ini, bersihkan ini misalkan, bersihkan ini. Ini misalkan dia range-nya terlalu tinggi, jadi saya tulis di sini dari ini mungkin minimumnya 650.000. Nah, jadi berubah dia range-nya. Jadi tinggal bersihkan data aja. Tinggal dipoles saja. Ini box plot. Nanti kan saya kasih ujian nanti. Nanti dia bikin box plotnya dan bikin interpretasi caranya. Tapi sebelum itu Jumat saya akan ada kuliah Jumat malam jam 9. Nanti kita akan bahas sedikit teoritis. Tapi mungkin saya akan Jumat itu nanti kuliah saya yang terakhir, Jumat malam. Setelah itu mungkin saya akan buatkan video semacam yang kuliah seperti ini mengenai bagaimana cara menganalisis data. Jadi saya akan contohkan dari awal, kita punya data, terus kita coba visualisasi datanya, kita coba memahami datanya seperti apa, terus kita visualisasikan, kita lakukan analisis deskriptif pertama, terus kita visualisasikan dan kita tarik kesimpulan apa yang kita bisa lihat dari data tersebut. Ada pertanyaan? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Nggak ada ya, paham semua ya? Saya cepat loh ini, karena saya tahu saya mau buat video. Jadi saya cepatkan. Biar nanti kalian lihat di YouTube aja. Gimana bikin grafik dan sebagainya. Saya akan kasih tugas besar ya, satu. Yang mengcover semua materi sampai malam ini. Jadi tiga kali kuliah. Terus nanti dia yang saya mau ngajar Jumat malam itu tentang, itu sudah mulai hitung-hitungan ya. Sudah mulai hitung-hitungan. Tapi jangan khawatir, kita pakai Excel. Jadi nggak perlu ini. Yang penting paham. Oke? Ada pertanyaan? Baik, Pak. Sudah jelas. Tugas besar itu maksudnya gimana, Pak? Tugasnya besar. Saya kasih kamu data 1000. Nah, saya kasih lah bikin bikin jelaskan datanya, visualkan apa yang dapat kamu jelaskan dari data ini. Jadi nanti bikin grafiknya, kalian bikin bikin box plotnya dan sebagainya, bikin histogramnya. Nanti saya kasih lah step by step apa yang perlu dikerjakan. Jadi kalau kamu bisa mengerjakan itu, paham, itu sudah
jagoan itu bisa. Jadi walaupun yang saya ajarin simple, tapi kalau kalian kuasai dengan betul, oh ini kalau ngomong ke depan orang itu kelihatannya pandai. Oh, kuartil berapa itu katanya? Oh, apa kuartil? Atau oh ini saya lihat data ini sebarannya ini atau datanya ini apa condong ke kiri nih. Nah, itu ilmunya ilmu tingkat tinggi itu kalau ngobrol ke orang. Ya, saya sampaikan ini simple, tapi insya Allah eh, basic saya tuh ini aja statistik. Jadi yang ke atas-atas itu nanti banyak banyak hitungan. Nanti yang ngajar Bu Ratna. Tapi kalau kalian mau saya ngajar ya bareng-bareng nanti sama Bu Ratna. Tapi ini ya, jadi ilmu statistik ini ya salah satu ilmu yang paling penting. Jadi kalau kalian jago statistik, nggak ada yang bisa ngalahin ngomong. Percaya mas ya. Jadi kita tahu data itu seperti apa, cara pakainya seperti apa. Kita juga bisa bohong yang terkesan saintifik. Oke ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ini bulan Ramadan, saya doakan kalian puasanya lancar, belajarnya lancar, ilmu yang kita dapatkan ini penuh keberkahan ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.